Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadila Suganda, saya dari kelas 12C. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan adalah teknik atau metode kimia baru yang bertujuan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri, tetapi tetap mempertahankan produksi barang secara efisien dan efektif. Peran kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Kimia hijau berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB pada 2015. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, kimia hijau membantu melalui penelitian, pendidikan, dan praktik manufaktur bahan kimia yang ramah lingkungan. American Chemical Society atau ACS mengidentifikasi 7 SDGs yang terkait langsung dengan kimia hijau, yaitu yang pertama ialah zero hunger. Kimia hijau dalam zero hunger bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan hama secara lebih baik, meningkatkan produksi pangan dan saluran distribusi, memperpanjang umur penyimpanan makanan melalui kemajuan dalam pengemasan, menjaga kualitas dan keamanannya. Yang kedua, ada good health and well-being. Kimia hijau dalam good health and well-being berperan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kesehatan manusia dipengaruhi oleh penyakit dan kimia berbahaya dalam makanan, air, dan lingkungan. Selain itu, kimia hijau berperan penting dalam diagnosis medis dan pengembangan obat, menawarkan solusi baru, mengurangi polusi, dan penerapan bahan kimia yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada clean water and sanitation. Kimia hijau dalam clean water and sanitation berperan membantu masyarakat mendapatkan air bersih dan sanitasi melalui metode baru seperti pemurnian air dan proses desalinasi berbiaya rendah. Adapun peran kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan terkait clean water and sanitation ini juga mencari metode pemisahan yang berenergi rendah yang berefisiensi tinggi untuk menghilangkan logam dan mikropolutan. Keempat ada affordable and clean energy. Peran kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan selanjutnya ialah affordable and clean energy. Kimia hijau dalam affordable and clean energy berperan mengembangkan bahan baru energi terbarukan. Adapun tujuannya adalah agar pengolahan bahan kimia dalam industri bisa lebih hemat energi melalui teknologi bahan baru yang ramah lingkungan. Yang kelima, ada industries, innovation, and infrastructure. Hubungan konsep kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan bisa terlaksana dengan baik apabila penelitian dan inovasi yang dilakukan cukup memadai. Setidaknya, ada 3 aspek penting dalam poin ini, yakni industri pengolahan bahan kimia dapat meningkatkan infrastruktur fasilitas produksi agar lebih berkelanjutan. Komunitas ilmiah bidang kimia perlu merancang, mencoba, dan memproduksi bahan secara inovatif dan canggih sehingga menjadikan infrastruktur lebih berkelanjutan. Mendorong penelitian kimia yang meningkatkan inovasi untuk komersial. Yang keenam ada responsible consumption and production. Peran kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan untuk responsible consumption and production ialah meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produk di berbagai industri, mulai dari tahap pengemasan makanan, pencegahan kehilangan dan pemborosan makanan, hingga inovasi sistem pengolahan limbah. Yang ketujuh dan yang terakhir ada climate action. Peran kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan untuk climate action melakukan penelitian mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan adanya penelitian terkait kimia hijau, ada peluang peningkatan kualitas sistem pengobatan terhadap penyakit serta produksi benih dan pupuk yang lebih baik di sektor produksi pangan. Kimia hijau memiliki manfaat antara lain mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, mengurangi limbah dan polusi, menghemat sumber daya alam, meningkatkan efisiensi proses kimia, mengembangkan produk kimia yang aman bagi lingkungan dan manusia. Kimia hijau memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mengurangi polusi udara dan air, mengurangi limbah dan penggunaan bahan kimia berbahaya, melindungi ekosistem dan biodiversitas, mengurangi perubahan iklim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.